Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membahas soal yang pernah saya berikan. Ini ada 4 soal ya dari soal yang pernah saya berikan kemarin. Karena kita ada keterbatasan waktu perkuliahan ya, jadi mohon maaf apabila penjelasannya tidak dilakukan di kelas, namun lewat video ini. Namun memang apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan di grup WA saja ya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Ada fungsi pasar, ada fungsi persamaan pada pasar dua komoditi, yaitu barang A dan B. Nah, kita disuruh untuk mencari nilai dari harga barang atau P, price, dan juga jumlah kuantitas dari barang A dan B. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat persamaan dulu ya. Kita akan membuat persamaan dari kuantitas barang A dulu ya. Yang pertama, QDA sama dengan QSA. Ini adalah fungsi fungsi keseimbangan pasar ya yang pernah kita bahas dulu. Namun ini dua komoditas, yaitu fungsi demand sama dengan fungsi supply. Kita masukkan fungsi demand dari barang A 15 dikurangi 3PA ditambah 2PB sama dengan QSA negatif 10 tambah 6PA dikurangi PB. Kemudian kita gabungkan ya yang punya koefisien yang sama dan yang tidak. Nah, yang 10-nya kita pindahkan ya. Jadi 15 tambah 10 sama dengan 6PA. Nah, ini 3PA-nya, negatif 3PA-nya dipindahkan ya. Ditambah 3PA dikurangi PB. Ini dikurangi 2PB. Jadi kalau yang masih belum paham, kenapa kok pindah ruas menjadi berubah dan sebagainya, berarti silahkan belajar lagi ya basic matematikanya. Oke, kalau sudah, kita cek 6 3 negatif. Oke, kita mulai ya. 15 ditambah 10, 25. Sama dengan 6 tambah 3, 9 PA. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 PB. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya, kita buat persamaan 2 dari komoditas B ya. Dari komoditas B berarti QDB sama dengan QSB. Masukkan QDB-nya 20 tambah 2PB. Sorry. 2PA dikurangi 4PB sama dengan negatif 8 tambah 3PA tambah 5PB. Negatif 8, 3PB. Oke. Sama seperti tadi ya, kita kelompokkan yang konstanta saja. Ini yang tidak punya variabel di belakangnya. Kita gabungkan. 8 yang dipindah ruas. 3PA berkumpul dengan PA lagi ya. Ini asalnya positif 2, jadi negatif 2PA ditambah 5PB. Nah, ini kan 4PB ya. Jadi pindah ruas tambah 4PB. 28 sama dengan 3 kurang 2, 1. Berarti 1 PA ya, atau PA saja. Ditambah 9 PB. Ini persamaan 2. Kalau sudah, sekarang kita akan melakukan proses eliminasi untuk mencari PA atau PB dan PB. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita masukkan persamaan satunya yang ini ya. 25. Pak Iwan.
Eliminasi. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi ada kesalahan teknis. Baik. Kita masukkan persamaan yang pertama. 25 sama dengan 9 PA kurangi 3 PB ya. 25 sama dengan 9 PA dikurangi 3 PB. Dan masukkan persamaan yang kedua. 28 sama dengan PA tambah 9 PB. Nah, ini ada perbedaan koefisien ya. Nah, kita akan menyamakan mereka harus dikali berapa supaya sama. Mau PA dulu boleh, mau membuang PB dulu juga boleh. Tapi sebenarnya yang lebih mudah PB dulu ya. Jadi saya akan menghapus PB sehingga koefisiennya harus sama nih, 3 dan 9. 3-nya saya kalikan 3, 9-nya saya kalikan 1. Sehingga hasilnya 25 dikali 3. 75, 9 PA kali 3. 9 kali 3 ya, 27 PA kurangi 3 kali 3 ya, negatif 9 PB. Nah, kalau ini dikali 1, jadi tinggal tuliskan kembali saja. Oke, eliminasinya ini kalau kita lihat koefisiennya punya tanda yang berbeda ya. Ini negatif, ini positif. Supaya jadi 0, tandanya harus ditambah. Sehingga 75 ditambah 28, 103 sama dengan 27 tambah 1, 28 PA. Kalau ini habis ya, negatif 9 tambah 9. Sehingga PA sama dengan 103 dibagi 28. PA sama dengan, oh ini kurang bagus ya, enggak, desimal. 3,678. Atau boleh dibulatkan 3,7 ya. Boleh. Kalau sudah dapat PA alias harga untuk barang A, kita bisa cari PB ya. Mungkin di sini saja di atas. Mencari PB. Bentar ini saya kotakin ya, supaya... Oke, mencari PB, kita gunakan persamaan yang kita gunakan saat eliminasi pertama. Nah, yang ini ya, bisa yang 25 atau yang 28. Saya pakai yang bebas saja sih ya. Saya pakai yang 28 saja. 28 sama dengan PA tambah 9 PB. 28 sama dengan, oh ya, 103 per 28 itu kan desimal ya. Sebenarnya bisa kita pakai pecahan campuran. Maaf, Tan. Ini bisa pakai pecahan seperti ini, walaupun kalau pecahan sebenarnya kalau kita tidak bawa semua kurang akurat ya, karena kita membuang beberapa angka. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai pecahan, itu lebih baik ya. Misalnya 103 dibagi 28, ini hasilnya 3 19 per 28. Nah, pakai ini lebih bagus karena kita tidak membuang angka. Tapi mungkin agak sedikit lebih harus teliti ya, karena ini pakainya pecahan campuran. Namun di sini saya akan pakai pakai desimal ya. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan desimal, berarti harus konsisten. Untuk mencari PB, mencari QB, QA, berarti harus desimal kembali. Dan kalau misalnya pakai mengambil satu angka di belakang koma, seperti saya ini 3,7, berarti di mencari PB, QB dan QA-nya juga sama. Membulatkannya satu angka di belakang koma.
Kita masukkan ya, PA-nya tadi 3,7 ditambah 9 PB. Oh ya, dan kalau misalnya ada perbedaan koma dengan yang saya kerjakan sekarang, tidak masalah. Yang penting pengerjaannya, alurnya kurang lebih sama seperti itu. 28 dikurangi 3,7 sama dengan 9 PB. 28 dikurangi 3,7, 24,3. Nah, PB sama dengan 24,3 dibagi 9. 24,3 dibagi 9. 2,7. Berarti harga untuk barang price B atau harga B 2,7. Oh, saya kurang ininya ya, sebentar. Oh, terus Saya butuh satu lagi. saya tadi tetap mampu. Oh, tetap mampu. Ah, dan buat video yang ada di belakang. Baik, tadi sudah cari PA, PB. Selanjutnya kita akan cari kuantitas ya. Kalau tadi baru harga, sekarang kita ke kuantitas. Mencari, jadi kalian kalau mengerjakan dikasih tanda ya, kamu tuh sedang mau mencari apa gitu. Sekarang mencari QA. Mencari QA, boleh dari QDA, QSA. Kita pakai QDA ya. 15 kurang 3 PA tambah 2 PB. 15 sama dengan, saya lupa. Oh, sorry. Apa? Saya hapus dulu. QA sama dengan 15 kurang 3 PA tambah 2 PB ya. Ntar saya cek. 3 PA, 2 PB. Oke. Nah, QA-nya ini atau kuantitas barang A kita masukkan. Tadi kan PA-nya sudah ketahuan ya. 3,7. PB-nya juga sudah tadi 2,7. Kita masukkan 15 dikurangi 3 kali 3,7. 3 kali 3,7. 11,1 tambah 2 kali 2,7. 5,4. Kita hitung 15 kurang 11,1 tambah 5,4. 9,3. Oke, sekarang kita mencari Ki B atau kuantitas dari barang B. Kita gunakan Ki DB saja ya. 20 tambah 2 PA dikurangi 4 PB. Ki B 20 tambah 2 PA 2 PA kurang 4 PB. Saya cek ya, 20 tambah 2. Oke. Ki B. Saya nggak pakai kide ya, kide. Sebenarnya boleh aja sih, cuman demand-nya saya simpan dulu. Atau boleh nih dicatat biar nggak bingung ya. Di sini sebagai identitas saja, ini kuantitasnya punya siapa gitu. 20 tambah 2, PA-nya dimasukkan sama 3,7, dikurangi 4, kali PB-nya juga sama 2,7. 20 tambah 2 dikali 3,7. 7,4 dikurangi 4 kali 2,7. 10,8. 20 tambah 7,4 dikurangi 10,8. 16,6. Nah, nanti silakan dibuat kesimpulan sehingga keseimbangan pasar itu adalah pada saat kuantitas barang A sebesar 9,3 dengan harga 3,7 dan
keseimbangan pasar terjadi pada saat QA ya, 9 kuantitasnya 9,3 dan price-nya 3,7 dan QB 16,6 dan price-nya 2,7. Seperti ini kurang lebih ya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, ini adalah BFP. Yang akan kita kerjakan pertama adalah mencari fungsi biaya total. Nah, sebelum mencari biaya total, seperti biasa ya, untuk mempermudah, kita harus sistematis. Apa sih yang diketahui fixed cost ya, atau biaya tetap? Berapa? 5 juta. Variable cost 10.000. Berarti VC 10.000. Harga jual atau price ya, harga 50.000. Oke, jawab. Yang akan kita jawab pertama adalah yang A, fungsi biaya total atau cost ya. Fungsi cost itu adalah fixed cost, VFC, ditambah variable cost. C, tuliskan kembali sama dengan fixed cost-nya tadi berapa? Nah, di sini ya. Tuliskan 5 juta. Variable cost berapa? Kita lihat yang diketahui 10.000. 10.000. Nah, tapi variable cost itu pasti di belakangnya ada buntutnya. Jadi kali Q. Nah, jadi kalau variable cost itu ditambahin Q belakangnya. Nah, sudah cukup. Ini sudah kita sudah membentuk fungsi cost. Next, kita membuat fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu revenue sama dengan price dikali kuantitas. Revenue sama dengan price. Ini harga ya. 50.000 dikali Q. Sudah. Ini fungsi biaya, ini fungsi penerimaan ya, atau omsetnya gitu ya, omset kotornya. Kalau sudah, kita akan mencari BEP. Sama tanya jawab. Oke. Sekarang kita cari BEP. BEP itu fungsi biaya sama dengan revenue ya. Kita tuliskan kembali fungsi biaya 5 juta tambah 10.000 Ki sama dengan 50.000 Ki. 5 juta sama dengan yang punya variabel Ki ini di belakangnya kita pindahkan ya. Jadi yang 10.000-nya pindah, ruas. Oke, jadi negatif ya, 10.000. Udah 50.000 kurang 10.000, 40.000 Ki. Nah, oke, Ki sama dengan 5 juta dibagi 40.000. Nah, ini dibuang aja nih 3, ini dibuang 3. 5.000 dibagi 40. 125. Nah, berarti fungsi sorry. Jadi titik BEP-nya itu pada saat penjualan 125 unit ya. Ini kalau dalam unit. Kalau kita mau cari BEP dalam rupiah, nah tinggal kita kalikan saja QE tadi dengan price-nya. Ini kan 125, tadi sudah kita dapat. Price-nya berapa tadi harganya? 50.000. 125 dikali 50.000. 6.250.000. Jadi titik BEP-nya itu break even point-nya adalah pada saat penerimaannya berjumlah 6.250.000. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, jika terjual 200, apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan? Nah, kalau ini sih sebenarnya, saya kurang ya kayaknya. Sebentar.
Untuk yang C ini, yang jika terjual 200, apakah mengalami kerugian untuk keuntungan? Ini ada beberapa versi untuk mengerjakannya. Bisa juga kita cari nih. Kalau 200 ya tadi. Oke, masih C. Jika 200, untung atau rugi. Nah, bisa pakai rumus boleh. Rumus kayak ini ya. Revenue dikurangi cost. Atau kalian juga bisa pakai dengan logika tapi menggunakan rumus juga. Kan tadi kita sudah mengetahui ya titik impasnya itu 6.250 dengan eh, titik impasnya 125 unit. Kita bisa menghitung revenue-nya dulu, boleh ya. Rumus revenue itu P dikali Q, price-nya tadi 50.000 ya. Nah, dikali 200. Jadi kalau 200 kita dapat uang berapa sih? Gitu dulu kan pendapatannya. 50.000 dikali 210 juta. Nah, ini. Sekarang kita hitung biayanya. Nah, kita hitung biayanya, berarti cost. Tadi cost itu kan fixed cost ditambah variable cost. Lihat A. Jadi kita bakal bandingin nih revenue sama cost-nya ya. Fixed cost-nya tadi 5 juta. Variabelnya tadi 10.000 Ki ini ya. Nah, yang A. Nah, karena kita tahu nih Ki-nya bakal ngejual 200, kita masukin 10.000, Ki-nya masukin 200. Jadi kita pengen tahu nih, biaya yang keluar kalau perusahaan menjual 200 unit, itu berapa sih? Gitu. 10.000 dikali 202 juta. Nah, berarti totalnya berapa nih? 7 juta ya. Nah, pertanyaannya untung atau rugi? Pakai rumus ini yang tadi. Nah, bisa kita hitung ke sini aja ya. Pi R dikurangi C. R-nya tadi berapa revenue-nya? 10 juta. Cost-nya atau biayanya 7 juta. Ini untung atau rugi nih? Untung ya, karena positif. Ketika revenue di atas cost atau pendapatan di atas cost, pasti itu untung. Kalau kita lihat secara perhitungan matematika, 10 juta dikurangi 7 juta. Positif 3 juta. Sehingga apa yang terjadi kalau perusahaan menjual 200? Untung dengan keuntungan sebesar 3 juta rupiah. Versi mengerjakan seperti ini boleh ya satu persatu, dihitung dulu revenue-nya, dihitung dulu cost-nya boleh seperti ini, atau bisa langsung masukkan ke rumus juga boleh. Jadi selogikanya aja lah kalian seperti apa, tapi tetap menggunakan rumus ya. Jadi ada penerapan rumus pada kasusnya. Kemudian yang terakhir itu kurva ya. Nah, kurva juga pernah saya bahas. Ini sudah jadi kurvanya supaya lebih transisi. Di sini ada kurva BEP. Seperti biasa, ini adalah garis key dan juga ini revenue atau cost ya. Ini yang lurus ini adalah fix cost. Fix cost-nya tadi 5 juta. Kemudian di sini titik BEP. BEP-nya itu tadi di 125 dan 6.250.000 ya. Q-nya 125 dan 6.250. Bentar, saya cek. Oke. Kalau sudah, ini fungsi revenue. Revenue-nya saat 200 ya. Yang tadi 10 juta ya. 10 juta. Kemudian ini fungsi cost. Fungsi cost ya.
Jadi sudah saya bahas juga kemarin ya. Jadi kalau dari FC, dari C ke bawah ini adalah fungsi cost gitu. Ketika revenue di atas garis cost, maka dia rugi. Tapi kalau kita lihat di sini untung ya, karena penjualannya di atas BEP, sehingga garis revenue ada di atas garis cost. Kurang lebih seperti ini ya. Next, pertanyaan nomor 3. Ini kita masuk ke deret ya. Seorang pengusaha memproduksi barangnya sebanyak 700 unit, bulan kelima dan bulan ketujuhnya 930. Oke, ini sebenarnya mirip kayak kasus soal yang kita bahas di kelas sebelumnya ya. Saya akan mengulang kembali cara pengerjaannya. Baik, kita mulai. Oh, sebelum kita mengerjakan, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui suku kelimanya itu adalah 700, suku ketujuhnya adalah 930. Kita akan menghitung perkembangan. Kalau perkembangan berarti kan pola perubahan ya, atau perbedaan. Jadi dari suku satu atau dari bulan ke satu sampai bulan kedua itu bedanya berapa. Nah, kalau di dalam deret hitung itu kan disebut dengan beda dengan notasi B. Kita akan mencari nilai B. Oke, kalau kita lihat rumus dari suku di dalam deret hitung, itu SN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B, seperti ini ya. Lalu kalian bertanya nih, cari B gimana gitu. Kan A-nya nggak ada. Nah, itu kita bisa kok cari B tanpa mengetahui A dengan menggunakan dua suku ini. Baik, kita mulai. Kita akan membuat dua fungsi persamaan dari suku kelima dan suku ketujuh yang pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai B. Baik, kita mulai. Saya akan mulai dari suku kelima. Suku kelima sama dengan 700. Ya, suku SN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Saya tuliskan kembali. Kita masukkan suku kelimanya ya. Suku kelima sama dengan A tambah N. N-nya 5 ya. 5 kurang 1 kali B. S5-nya berapa tadi? 700. Masukkan ke sini. 700 sama dengan A ditambah 5 kurang 1, 4 kali B. 4 B ini adalah persamaan 1. Kemudian kita buat persamaan yang kedua, yaitu dari suku ke-7. Suku ke-7 tadi berapa? 930 ya. Oke, kita masukkan, kita langsung saja. S7 sama dengan A ditambah 7 kurang 1 kali B. 930 sama dengan A tambah 6B. 7 kurang 1, 6 ya, kali B. 6B ini adalah persamaan kedua. Sehingga untuk mencari B, kita akan melakukan eliminasi. Jadi, dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Kita masukkan 700 sama dengan A tambah 4B. Kemudian 930 sama dengan A tambah 6B. Nah, kalau sudah kita eliminasi nih, yang kebetulan ini sudah ada yang sama ya, koefisiennya A. A. Nah, ini kita bisa langsung menghapus si koefisien A, si variabel A ini ya. 700 dikurangi 930, negatif 230. Ini variabel A dan A. Anggaplah kalau variabel nggak punya angka di depannya, sebenarnya mereka punya ya 1. Nah, karena sama-sama 1 nih, 1 kurang 1. Habis. Sekarang 4B kurang 6B. Negatif 2B. Sehingga B sama dengan negatif 230 dibagi negatif 2. Berapa? Positif 115. Nah, ini berarti kita menjawab poin A. Berapa perkembangannya? 115 unit.
Berikutnya, pertanyaan yang kedua, berapa besar produksi bulan pertama? Nah, bulan pertama berarti suku pertama ya, atau A. Mencari A, mencari A, atau suku satu ya. Bisa pakai suku 5 atau suku 7 ya, yang sudah kita bahas. Kita masukkan dulu rumus suku A, SN sama dengan A, tambah N min 1 kali B. B-nya sudah punya, SN juga sebenarnya sudah punya ya. Kita tinggal cari A. Kita akan pakai yang kecil saja ya, S5. Kita pakai bantuan suku kelima untuk mencari A. N-nya diganti, jadi 5 dikurangi 1. S5 tuh 700. A tambah 5 kurang 1, 4B. Nah, B-nya tadi udah ketahuan, tinggal dimasukkan 4 dikali B, 115. 700 sama dengan A tambah 4 kali 115. 460. 700 kurang 460 sama dengan A. Jadi 460-nya pindah ya. 240. Jadi A-nya itu, atau kita pindahin ya, 240. Ini yang B. Yang C, pada bulan keberapa produksinya mencapai 585 unit? Berarti kita harus cari nih, pas lagi suku keberapa, jumlahnya 508 unit. Kalau kita gambar secara garis, tadi suku yang pertama itu kita dapat A ya, 240. Suku kelima juga kita dapat 700. Suku ketujuh juga kita sudah dapat 930. Itu di soal. Nah, kita mau nyari nih, pas urutan berapa sih nilainya itu, berapa tadi? 585 ya. Lagi di urutan berapa sih nilai unitnya itu 585. Nah, caranya juga sama, menggunakan rumus yang sama. Jadi kalian kalau matematikanya sudah kuat, ini kita tinggal bolak-balikin rumus saja. Nah, ini rumusnya. Rumus SN ya, atau mencari suku. SN-nya kita tahu nih nilainya berapa. 585 dimasukkan 585 sama dengan A. A tadi sudah dapat ya. Ini S1 atau A 240 tambah. Nah, N yang nggak tahu berapa. Tuliskan kembali. B-nya juga tadi sudah diketahui ya. Di sini, di 115. Ini kalau terlalu cepat bisa dipausa saja ya sama kalian. 240 kita tuliskan kembali. N kali 115 N, negatif 1 kali 115, negatif 115. Nah, kita akan kumpulkan nih yang tidak punya N dan yang punya N ya. Yang nggak punya kita pindahin ke kiri deh. Oke, tambah 115. Oke, 585 dikurangi 240 ditambah 585 kurang 240 tambah 115. 160 ya, sama dengan 115 N. N sama dengan 460 dibagi 115. N sama dengan 4. Oh iya, N-nya nggak akan di sini ya, karena dia tidak lebih dari 930. Nah, jadi SN-nya justru di sini, S ke 4. Karena N-nya 4, nilainya 585. Sudah, kemudian yang D, berapa jumlah produksi? Nah, kalau jumlah itu beda dengan rumus suku. Jumlah itu JN sama dengan
N per 2 kali A tambah SN. Kalau satu semester berarti satu semester kan 6 bulan ya, berarti N-nya 6. A ditambah S6. SN, Bu, S6-nya belum ada. Oke, kalau gitu kita cari dulu ya, mencari S6. Jadi ini henti dulu nih, mencari J6-nya. Kita cari dulu S6. Mencari S6 pakai Sn sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B. S6. A-nya tadi sudah ada 240. N-nya 6 kurang 1 kali B 115. S6 sama dengan 240 tambah 6 kurangi 1, 5 kali 115. 240 tambah 5 kali 115, 575. S6 sama dengan 815. Kita masukkan ke sini juga bisa ya. Sekalian buat ngecek nih, benar nggak sih si perubahannya itu 115. Kalau sudah mencari S6, kita bisa menghitung J6 kembali. Ntar saya kayaknya kurang satu slide lagi. Oke, J6. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi yang ini. J6, 6 dibagi 2, A tambah S6. 6 bagi 2, 3. A-nya tadi 240 ya. S6-nya tadi barusan kita hitung 815. Masukkan 240 tambah 815. 1055 dikali 3. 3165. Jadi, jika seluruh suku ditambahkan sampai suku ke-6, ya dari suku 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka jumlahnya adalah 3165. Oke. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 4. Seorang produsen memproduksi barangnya pada bulan Januari dengan 11.000 unit. Dan ia merencanakan menaikkan produksinya 10% dari produksi bulan sebelumnya. Berapa produksi pada bulan September? Nah, kalau kita lihat dari soal, ini logikanya ada peningkatan 10% jumlah barang dari bulan ke bulan. Nah, kalau kita lihat, di sini kenaikannya 10% dengan mula-mula awal produknya yaitu 1.000 unit. Saya akan menjelaskan cara manual dan cara penerapan rumusnya. Yang pertama adalah cara manual dulu ya. Jadi manual itu supaya kalian paham logikanya dulu. Manual itu misal ya, kalau Januari itu sudah jelas 1.000 unit. Kalau Februari berarti kan logikanya 1.000 ditambah kenaikannya 10% dikali 1.000. Betul ya? 1.000 ini adalah yang bulan sebelumnya ditambah kenaikannya 10% dikali 1.000. Jadi 1.000 ditambah 10% kali 1.000, 100. Maka jumlahnya 1.100. Ini cara manual. Berikutnya ya, misalnya masih cara manual, bulan Maret. Bulan Maret berarti kan ada akumulasi ya dari bulan Februari, maka nilainya bukan 1.000 lagi, tapi 1.100 ditambah 10% kali 1.100. Sama dengan 1.100 ditambah, nah ini 10% dikali 1.100, yaitu 110. Jika dijumlahkan, nilainya 1.210. Kalau cara manual seperti ini, kalau mau tahu bulan September, artinya kalian harus mencari semua produk
dari mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, berarti berturut-turut kalian harus mencari sekitar 8 data ya. Ya, sekitar 7 atau 8 data untuk menghitung September. Dan hal tersebut membuang banyak waktu, betul. Sehingga kita akan menggunakan rumus dari ini ya, rumusnya gitu. Akan melakukan penerapan rumusnya. Jadi, agar lebih mudah kan buat timeline, Januari itu bulan ke-1, Februari itu bulan kedua, Maret bulan ketiga, dan September ya, bulan ke-9. Baik, kalau menggunakan rumus dari deret ukur, itu sebentar, Sn sama dengan A dikali P pangkat N min 1 ya. Nah, kita akan menggunakan rumus ini, tapi kita coba dulu di bulan Februari ya. Misalnya berarti S2 sama dengan A-nya 1000, penggandanya. Nah, penggandanya di sini bukan 10%, tapi 100% ditambah 10%. Pangkat 2 min 1. 100%-nya dari mana? 100% itu berasal dari periode sebelumnya. Jadi kita tidak perlu menghitung manual seperti tadi ya. Harus 10% dikali 1000. Nanti setelah itu Maret area data 1100. Jadi kita harus tahu nih data sebelumnya. Nah, itu kan lumayan lama ya. Sehingga logikanya di sini penggandanya itu adalah periode sebelumnya ditambah kenaikannya gitu. Pangkat N 2 dikurangi 1. Jadi penggandanya itu adalah kalau kita desimalkan 1 tambah 0,1 ya. 1,01 pangkat 1. Jadi 1000 dikali 1,01 ya, udah pangkat 1. Sama dengan 1100. Sekarang kalau bulan Maret ya, kalau bulan Maret berarti S3 sama dengan 1000 berarti 1,01 pangkat 3 kurang 1. 1000 1,01 pangkat 2. 1000 dikali 1,01 pangkat 2, 1, maaf. Astagfirullah. Cut. 1,1 no ya, kenapa jadi? Baik, setelah itu 1000 dikali 100% tambah 10%. Nah, kita desimalkan ya. 100% itu ya 100 per 100 jadi 1 tambah 0,1, 2 kurang 1, 1. S2 sama dengan 1000, 1 tambah 0,1, 1,1 pangkat 1. Nah, ini kalau dikalikan 1000 dikali 1,1, 1100. Nah, sekarang kita coba yang bulan Maret, yaitu S3, berarti, nah, kalau pakai rumus ini, kita tidak perlu harus mencari periode sebelumnya ya, karena periode sebelumnya sudah terwakilkan di sini di yang 100%, ditambah 10%, pangkat 3 dikurangi 1. 1000, 10, berarti 1 ya, tambah 0,1 pangkat 2. 1000, 1 tambah 0,1, 1,1 pangkat 2, 1000 dikali 1,1 pangkat 2, 1,21 ya. Hasilnya adalah 1210. Kalau kita bandingkan sama ya, hanya saja tidak seperti cara manual di mana saya harus mencari data jumlah periode sebelumnya.
Kalau menggunakan rumus ini, tetap 1000 saja atau nilai awal. Tetapi terwakilkan di sini data sebelumnya itu 100%. Jadi berapapun kenaikannya untuk deret ukur ya 10%, 20%, misalnya jumping dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Kalau mau cara dengan rumus deret ukur, jangan lupa, jangan penggandanya bukan hanya 10%, tapi ditambah dengan 100% atau mewakilkan periode sebelumnya. Nah, sekarang kita cari yang S9 ya, S9. Berarti 1000 ditambah 100% ditambah 10% pangkat 9 kurang 1. Nah, ini 1000 ditambah 1 tambah 0,1 pangkat 8. 1000 tambah 1,1 pangkat 8. Bentar, saya belum hitung. 1,1 pangkat 8. Nah, kalian jangan lupa belajar untuk menggunakan kalkulator ya. 2,14 sekian ya. Tapi kalau lebih bagus sih kalian tidak membulatkan angka. Saya di sini dibulatkan karena keterbatasan tempat. Tapi lebih bagus sih pakai ya. Atau kita ambil semua aja ya. Biar lebih akurat. Tapi nggak akan bagus nih, nggak apa-apa ya. 8881. 2,143588881. Jadi jangan bilang 2,143, jangan ya. Kalau di belakang koma itu bilangnya satuannya 2,143588881. Sudah, kemudian dikali dengan 1000. Hasilnya ntar, 2143,58881. Atau boleh dibulatkan 2104 misalnya, boleh lah ya kalau memang satuan. Tapi kalau membulatkan, kalau bisa hasil hasil aslinya jangan dibuang ya. Jadi hasil asli baru hasil pembulatan. Jadi akan ada dua jawaban. Begitu ya. Untuk penjelasan materinya silakan dipelajari, dan karena ujiannya itu open catatan, satu lembar HVS saja ya, bolak-balik. Silahkan tuliskan sesuatu yang kalian anggap penting. Saran saya, pelajari semua tugas yang pernah kita bahas bersama, rumus-rumus yang sudah kita bahas bersama, termasuk tugas yang yang kalian tonton ini, juga dituliskan, kemudian dipahami caranya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian nanti ya saat ujian gitu. Baik, kalau begitu saya tutup video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.